Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Saat berita tentang 3 ahli transformasi asal yang dipaksa kembali oleh ketua sekte Xiao menyebar, badai tak terlihat dengan cepat melanda Gurun Utara. Nama Xiaoyan juga mulai menyebar di antara semua organisasi besar dan kecil di Gurun Utara. Dalam waktu kurang dari 10 hari, hampir semua orang di Gurun Utara mengetahui nama Xiaoyan. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Master Sekte Xiao masih muda. Rasa terkejut dan penasaran muncul di hati semua orang. 10 hari kemudian, para ahli dari berbagai tempat mulai berangkat menuju kota Feng satu demi satu. Pada saat ini kota Feng telah mengalami perubahan drastis. Bangunan-bangunan megah itu seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi di kota Feng, menyebabkan seluruh kota tampak beberapa kali lebih megah dari sebelumnya. Bahkan area yang awalnya ditempati telah meluas hampir sepertiganya. Saat ini bukan hanya kota Feng, bahkan daerah yang ribuan kilometer jauhnya dari kota Feng telah menjadi wilayah Sekte Xiao. Beberapa nadi roh yang dulunya milik Istana Gurun Utara juga telah diambil alih oleh Sekte Xiao. Sejak Xiaoyan muncul dari pengasingannya, fondasi Sekte Xiao telah naik beberapa tingkat hanya dalam 10 hari. Selain itu, dengan kedatangan berbagai faksi, cukup banyak dari mereka yang bergabung dengan Gerbang Xiao. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, jumlah elit Dodi di dalam Gerbang Xiao hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Hal ini menyebabkan Liu Jin dan yang lainnya sangat terkejut di dalam hati mereka. Selain itu, dengan mengandalkan sejumlah besar sumber daya yang telah dikumpulkan oleh Istana Gurun Utara di masa lalu, Xiaoyan telah menggunakan pil obat sebagai hadiah untuk menarik banyak Dodi untuk bergabung. Selain 50 Dodi milik Sekte Xiao, ada 20 lainnya yang dipekerjakan. Orang-orang ini termasuk sebagian besar orang yang telah bergabung dengan Gerbang Xiao. Semuanya bergabung karena hadiah yang diberikan Xiaoyan kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Xiaoyan. Dengan pesatnya pertumbuhan Sekte Xiao, 2 bulan telah berlalu tanpa disadari. Selama kurun waktu ini, Master Sekte Xiao, Xiaoyan sekali lagi menghilang. Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Cai Er sedang duduk di aula pertemuan Sekte Xiao. Pada saat ini dokter peri kecil mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun jumlah ahli di dalam Gerbang Xiao telah meningkat cukup banyak, Gerbang Xiao saat ini masih dalam keadaan terpecah belah. Ada banyak hal yang bahkan dia sebagai wakil kepala tidak dapat mengendalikannya. Namun Xiaoyan yang merupakan andalan terbesar Gerbang Xiao masih setenang biasanya. Dia tanpa basa-basi menerima semua orang luar itu. Tetapi tampaknya dia tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Xiaoyan, banyak situasi telah terjadi berturut-turut di Sekte Xiao baru-baru ini. Beberapa Dodi kelas atas yang baru saja bergabung memiliki beberapa gesekan dengan orang-orang dari faksi Fang Tonghui dan Liu Cheng. Baru-baru ini, kota ini juga menjadi sangat kacau. Bahkan Cai Er tidak dapat sepenuhnya menekan orang-orang itu. Kata dokter peri kecil, berapa banyak Dodi yang kita miliki saat ini? Xiaoyan tersenyum dan mengajukan pertanyaan ini. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum membuka mulut untuk berbicara. Awalnya, ada 73 orang. Namun 6 kelas Dodi telah pergi karena insiden di kota selama periode waktu ini. Hanya Dodi kelas atas saja yang berjumlah 11 orang. Saat ini, Dodi yang tersisa di Sekte Xiao bersama dengan Dodi yang direkrut berjumlah total 57 orang. Ucap dokter peri kecil. 57 ya, itu kira-kira cukup. Xiaoyan tersenyum. Dia tentu saja melihat dengan jelas situasi di kota. Situasi seperti ini tidak cukup membuatnya khawatir. Dia jelas mengerti bahwa pertumbuhan Sekte Xiao terlalu cepat. Oleh karena itu, pasti akan ada orang-orang yang akan tersingkir selama proses ini. Kenyataannya, mereka yang mampu bertahan biasanya adalah beberapa orang yang lebih kuat. Mereka yang mampu bertahan dalam kekacauan ini pasti akan menjadi yang terbaik. Ini juga yang dibutuhkan Xiaoyan. Yang ia butuhkan bukanlah yang disebut Dodi, melainkan yang kuat. Selama kekuatan seseorang mencukupi, karakter seseorang tidaklah terlalu penting. Mengenai pengelolaan ketertiban di kota, hal itu tidak bisa lebih sederhana lagi. Tak lama setelah kata-kata dari mulut Xiaoyan terdengar,
Aura dan tekanan yang kuat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu seperti badai tak terlihat yang langsung menyapu seluruh kota Feng. Ekspresi semua orang di kota langsung berubah drastis. Seketika sosok manusia yang berjubah hitam muncul di langit di atas kota Feng saat semua orang di kota itu mendongak. Tak lama kemudian, dua sosok cantik juga mengikuti dan berdiri di samping orang berjubah hitam itu. Tak terhitung banyaknya orang di kota bawah yang menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat sosok manusia berjubah hitam di langit. Tidak perlu mengatakan apapun, orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul ini tidak diragukan lagi adalah kepala sekte Xiaoyan. Meskipun sebagian besar orang di kota itu pernah mendengar nama pemimpin sekte Xiao, tidak banyak orang yang benar-benar melihat penampilannya. Pada saat ini ketika mereka melihatnya, semua orang di kota itu tahu persis apa yang disebut naga di antara manusia. Bakat luar biasa di antara bakat luar biasa. Ini ketua Xiao. Tidak disangka dia malah terlihat lebih muda dari apa yang dikabarkan di dunia luar. Kultivasinya benar-benar telah mencapai tingkat menengah dari tahap transformasi asal di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada raksasa lain di wilayah utara. Dengan kehadiran ketua, aku ingin melihat apakah faksi-faksi itu masih berani bersikap sombong. Kemunculan Xiaoyan langsung menimbulkan kegaduhan di kota. Pada saat ini semua orang di kota yang awalnya kacau itu serentak mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Kurasa semua orang yang sudah mendengar bahwa kali ini, sekte Xiao akan memimpin pasukan ke wilayah barat untuk menyerang sebuah faksi di wilayah barat. Karena semua orang yang hadir bersedia tinggal, kurasa kalian semua setuju dengan rencana sekte Xiao kali ini. Kalau begitu, aku berjanji kepada semua orang bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan menghadiahi semua orang dengan pil transformasi ekstrim. Selain itu, aku juga akan menghadiahi kalian dengan pil obat lain berdasarkan kontribusi kalian, ucap Xiaoyan. Wajah semua dodi yang hadir menunjukkan ekspresi panas membara ketika mereka mendengar tentang pil transformasi ekstrim. Pil transformasi ekstrim adalah pil obat yang dapat memungkinkan dodi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Dodi mana yang hadir yang tidak bergabung dengan sekte Xiao demi pil transformasi ekstrim? Tanpa manfaat apapun, bagaimana mungkin orang-orang ini yang hidup di ujung pedang mereka dengan sukarela bergabung dengan sebuah faksi? Sekarang setelah Xiaoyan menyebutkan pil transformasi ekstrim, minat orang-orang ini langsung berpancing. Ketua, Anda dapat tenang saja. Selama kami ada di sini, kami tidak peduli sekte macam apa itu. Dengan begitu banyak dodi di sini, bahkan jika kita masing-masing meludahkan seteguk air liur, itu sudah cukup untuk menenggelamkannya. Seketika gelak tawa terdengar di seluruh kota. Xiaoyan tidak peduli dengan hal ini. Dia tertawa pelan dan mengambil kesempatan untuk berbicara. Aku merasa sangat bersyukur bahwa semua orang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun perjalanan ke wilayah barat kali ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain memberitahu semua orang dengan serius bahwa aku harus memilih sebagian dari para ahli yang lebih kuat di antara kalian untuk menemaniku ke wilayah barat. Mengenai yang lainnya, aku harap kalian dapat terus menjaga wilayah utara. Fondasi sekte Xiao kami akan diserahkan kepada kalian. Saat suaranya terdengar, sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan tanpa menunggu semua orang di kota bereaksi. Aura dan tekanan yang kuat tiba-tiba mendarat di kota. Aura dan tekanan yang menakutkan menekan semua orang hingga mereka membungkuk. Seluruh wajah mereka langsung berubah menjadi merah padam. Bahkan ada cukup banyak orang yang wajahnya menunjukkan ekspresi pucat. Menghadapi tekanan seorang ahli transformasi asal, sungguh sulit bagi mereka untuk melawannya. Semuanya, mulai sekarang, siapapun di antara kalian yang dapat menahan tekananku dan melangkah ke udara, meskipun hanya satu langkah, akan bergabung dengan kelompokku menuju wilayah barat. Di sisi lain, kalian akan ditempatkan di kota Feng. Pilihan sepenuhnya ada di tangan semua orang, ucap Xiaoyan. Hati semua orang di kota itu langsung terguncang ketika kata-kata ini diucapkan. Xiaoyan sebenarnya ingin mereka menahan tekanan dari seorang ahli transformasi asal dan bahkan ingin mereka melangkah ke udara. Bukankah ini agak terlalu tidak realistis? Tentu saja, sebagai bentuk dorongan, mulai sekarang siapapun yang dapat menahan aura dan tekananku serta melangkah ke dalam kehampaan dalam waktu 10 menit akan menerima pil obat kelas 5. Kata-kata Xiaoyan bagaikan suntikan adrenalin bagi semua orang yang hadir. Dalam sekejap, darah semua orang yang ditekan oleh aura Xiaoyan mulai mendidih. Setiap orang dari mereka memiliki mata merah saat mereka dengan gila-gilaan mengedarkan doki di tubuh mereka. Sebuah otot di tubuh mereka mengembung saat mereka berusaha berdiri tegak di bawah tekanan Xiaoyan. Pada saat ini daya tarik pil obat tingkat 5 ditampilkan dengan sempurna. Semua orang di kota itu, terlepas dari apakah mereka adalah dodi, bandi, atau eksistensi dengan kultivasi yang lebih lemah, berharap untuk mencoba menerobos tekanan aura Xiaoyan.
Tetapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang benar-benar berdiri dan berjalan ke langit dari awal hingga akhir. Orang yang mereka hadapi, bagaimanapun juga adalah seorang ahli transformasi asal tingkat menengah. Kesenjangan antara seorang Dodi dan seorang ahli transformasi asal tidak dapat dijembatani. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menerobos. Di sisi lain, Xiaoyan yang berada di langit mendesah saat dia melihat beberapa titik di antara kerumunan di bawah. Matanya mengandung sedikit antisipasi. Menurutku, sejak kapan kau menjadi begitu dermawan dengan pil obat tingkat 5? Kau tampaknya hanya memurnikan 5 pil Gathering Origin kan? Pada saat ini dokter peri kecil di sampingnya tiba-tiba membuka mulutnya dengan ekspresi mengejek. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan mampu mengeluarkan pil obat peringkat 5. Sepertinya kau lupa, meskipun aku tidak punya pil obat lain, ada beberapa pil obat tingkat 5 di gudang Istana Gurun Utara. Selain sebagian kecil, sebagian besarnya hampir tidak bisa digunakan sebagai pil lengkap. Daripada menyimpannya, lebih baik memberikannya kepada mereka. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum licik. 10 menit kemudian, memang ada 6 orang di antara kerumunan di bawah yang berjalan di udara. 3 dari mereka hanya mengangkat kaki. Namun ini dapat dianggap telah menyelesaikan permintaan Xiaoyan. Tentu saja, mereka juga menerima hadiah yang dijanjikan Xiaoyan. 2 jam kemudian, dengan Xiaoyan yang sengaja bersikap lunak pada mereka, hanya ada kurang dari 30 orang di seluruh kota Feng yang bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, Xiaoyan sangat puas dengan ini. Kualitas pasukan lebih penting daripada kuantitas. Yang dibutuhkan Xiaoyan adalah kekuatan sejati dan bukan sekelompok orang yang tertinggal. Dengan tambahan 31 Dodi kelas atas, totalnya ada 34 Dodi kelas atas termasuk Liu Jin dan 2 lainnya. Ketiga orang ini sangat berhati-hati. Tidak ada Dodi dari faksi di belakang mereka yang bersedia bergabung. Mereka bahkan dengan benar-benar mengatakan bahwa mereka menjaga kekuatan gerbang Xiao untuk menghindari serangan dari depan dan belakang. Xiaoyan hanya bisa tertawa dingin dalam hatinya menanggapi hal ini. Setelah tertawa pelan, dia memimpin kelompok itu dan terbang menuju sebuah kota di Gurun Utara yang memiliki formasi transportasi yang mengarah ke wilayah barat. Sepanjang perjalanan kelompok perkasa itu menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mengenali pemuda berjubah hitam yang memimpin kelompok itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa pemimpin sekte dari faksi yang lewat bahkan maju untuk melakukan kontak dengan mereka. Tampaknya mereka takut orang-orang ini ada di sini untuk menyerang mereka. Bahkan ada beberapa orang dengan karakter kuat yang melepaskan formasi sekte mereka pada kelompok Xiaoyan dari kejauhan. Hanya ketika mereka melihat bahwa kelompok Xiaoyan telah menghilang dari pandangan mereka, pemimpin sekte itu akhirnya merasa tenang dalam ketakutan. Beberapa hari kemudian, kelompok orang ini tiba di sebuah kota bernama Kota Wu. Kelompok orang yang perkasa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat keributan lagi. Baru ketika kelompok orang ini berdiri diam di alun-alun besar di kota itu dan dikelilingi oleh sebuah formasi, orang-orang di kota itu akhirnya mengerti bahwa kelompok orang ini sebenarnya datang untuk formasi transportasi. Saat mereka berdiri di formasi transportasi, cahaya keemasan menyala. Sekelompok besar orang ini yang telah membuat semua orang di kota itu waspada beberapa saat yang lalu, dengan cepat dan santai menghilang dari formasi. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan bersinar di alun-alun besar lainnya di wilayah barat. Sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di kota. Di depan kerumunan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit di atasnya. Ekspresi tegas perlahan muncul di matanya. Wilayah barat, Ye Luotian, aku telah kembali. Total ada lebih dari 30 orang dalam kelompok Xiaoyan. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, aura perkasa mereka mengguncang semua orang di kota saat mereka muncul. Setiap orang yang melihat kemunculan tiba-tiba pasukan besar ini terkejut. Ketika mereka melihat kelompok itu dari gerbang Xiao, mereka sama sekali mengabaikan tatapan orang lain. Di bawah pimpinan Xiaoyan, kelompok itu menuju ke selatan dengan cara yang perkasa. Melalui peta, Xiaoyan jelas tahu lokasi mereka saat ini. Mereka saat ini berada di bagian paling utara wilayah Silin. Tepat di sebelah selatan adalah Gunung Bungkuk Hijau. Sekarang kemungkinan besar markas asli dari 4 sekte besar telah jatuh ke tangan Ye Luotian. Dengan bersatunya keempat sekte besar, meskipun sekte tersebut tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya, namun fondasinya pasti beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Kemana kita akan pergi sekarang? Di puncak gunung, dokter peri kecil melirik peta di tangan Xiaoyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya tatapan Chai juga melihat ke atas. Kelompok di belakangnya mengamati dunia ini dengan bosan. Ada desas-desus bahwa wilayah barat adalah tanah tandus. Namun dari penampilannya, tampaknya sangat berbeda dari legenda. Ku dengar, wilayah barat dibagi menjadi wilayah Silin dan wilayah Gurun. Sepertinya lokasi kita saat ini seharusnya berada di wilayah Silin. Kilatan melintas di mata Fang Tonghui saat dia tersenyum membuka mulutnya untuk menjelaskan. Benar sekali, selanjutnya kita akan menuju ke sana.
Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sebuah koordinat di peta. Itu adalah Gunung Bungkuk Hijau. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia memimpin kelompok di belakangnya dan dengan cepat terbang ke arah selatan. 1 jam kemudian kelompok yang berjumlah lebih dari 30 orang tiba di Gunung Bungkuk Hijau. Yang disebut Gunung Bungkuk Hijau tidak merujuk pada sebuah gunung, tetapi pegunungan yang luas. Di masa lalu, Gunung Bungkuk Hijau dibagi bersama oleh 4 sekte utama wilayah Silin. Masing-masing menempati sudut gunung. Namun sekarang, sejak 4 pemimpin sekte utama telah jatuh di makam kuno Tianju, sekte Daun Layu sebagai salah satu dari 4 sekte utama akhirnya mengungkapkan sifat dan ambisinya yang sebenarnya. Dalam waktu setengah bulan, dia telah menerima semua orang yang tersisa dari 3 sekte besar lainnya. Seperti kata pepatah, mereka yang tunduk akan makmur sementara mereka yang melawan akan mati. Untuk sepenuhnya mengendalikan 4 sekte besar, Ye Luotian telah membunuh cukup banyak orang selama periode waktu berikutnya. Jumlah orang yang terbunuh karena mereka memberontak terhadap Ye Luotian tidak terhitung banyaknya. Bahkan ada banyak dodi di antara mereka. Karena itulah pemberontakan di dalam sekte itu dengan cepat ditumpas oleh metodenya yang berdarah. Orang-orang yang tersisa juga sangat takut padanya. Pada periode waktu berikutnya, tidak ada yang berani menentangnya. Tidak ada yang berani membantah kata-kata Ye Luotian. Gunung Bungkuk Hijau saat ini telah mengalami perubahan drastis di bawah pengelolaan Ye Luotian yang tidak manusiawi. Bangunan-bangunan besar dan kecil telah dibangun di seluruh pegunungan. Simbol sekte Daun Layu ada di mana-mana. Bahkan setelah bertahun-tahun, aura pembunuh masih tampak sangat serius di tempat ini. Bahkan mungkin untuk melihat lapisan tipis kabut darah di langit. Dari sini orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang telah dibunuh Ye Luotian beberapa tahun yang lalu untuk menguasai tempat ini. Kelompok Xiaoyan tidak banyak bicara setelah tiba di Gunung Bungkuk Hijau. Mereka menggunakan cara yang paling keras untuk membunuh beberapa tetua tingkat atas dari sekte Daun Layu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Orang-orang yang tersisa dibubarkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya hanya tetua pertama dari sekte Daun Layu yang dibawa ke hadapan Xiaoyan. Tidak ada rasa kasihan di mata Xiaoyan saat dia menatap lelaki tua berjubah kuning di depannya. Orang di depannya mungkin tampak sedikit menyedihkan saat ini. Tetapi Xiaoyan secara pribadi telah menyaksikan orang ini membunuh orang dengan cara yang kejam beberapa menit yang lalu. Ekspresi di wajahnya jelas sangat riang. Tidak membunuh orang seperti itu akan melawan langit. Bagaimana mungkin ada rasa kasihan? Di hadapan kelompok Xiaoyan dan setelah menyaksikan betapa kuatnya mereka, lelaki tua berjubah kuning itu akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya gemetar saat ia berlutut di depan Xiaoyan dan terus bersujud. Tuan, junior ini belum pernah bertemu dengan Tuan sebelumnya. Aku ingin tahu apakah Tuan dapat mengampuni junior ini mengingat usiaku yang sudah tua. Junior ini pasti akan sangat berterima kasih. Nada bicara lelaki tua itu panik saat dia membuka mulutnya. Keringat dingin berjatuhan. Meskipun Xiaoyan tidak menggunakan taktik apapun, dia tetap ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Aku ingin mengetahui perkembangan sekte Daun Layu selama beberapa tahun terakhir, serta lokasi Ye Luotian saat ini. Xiaoyan tidak berekspresi. Meskipun benar bahwa dia telah menghancurkan lokasi sekte Daun Layu saat ini, dari permukaan, Gunung Bungkuk Hijau bukanlah lokasi Ye Luotian yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan hanya mengirim beberapa dodi biasa untuk menjaga tempat ini. Selain itu, semua sumber daya di Gunung Bungkuk Hijau telah diambil oleh Ye Luotian. Gunung Bungkuk Hijau saat ini seperti gunung yang kosong. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah kuning itu langsung berubah saat mendengar Xiaoyan menyebut Ye Luotian. Sebelum sempat berpikir, aura menakutkan Xiaoyan tiba-tiba turun ke kepala lelaki tua itu. Aura menakutkan itu langsung menekannya hingga ia tak bisa bernafas. Tulang dan organ dalam tubuhnya diremukkan dengan kejam oleh aura Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, tubuh lelaki tua berjubah kuning itu hampir meledak. Pada saat itulah dia buru-buru menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh ketakutan. Pada saat yang sama, aura yang turun di kepalanya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, lelaki tua berjubah kuning itu berbicara tentang situasi Ye Luotian dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Ketika informasi ini sampai ke telinga Xiaoyan, ekspresi di wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram. Pada akhirnya, niat membunuh yang kuat melonjak ke wajahnya. Banyak aura di dalam tubuhnya tanpa sadar menjadi ganas. Tepat saat kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu terdengar, Xiaoyan membalikkan tangannya dan dengan marah menepuk kepala lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu meledak menjadi kabut berdarah yang tersebar di langit. Ekspresi orang-orang di belakangnya tiba-tiba menjadi terkejut. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan yang selalu tampak sangat tenang, benar-benar akan tiba-tiba mengubah ekspresinya karena kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu. Bahkan kondisi mentalnya tidak lagi tenang. Ayo pergi ke pegunungan Silin, Xiaoyan berkata dengan dingin. Menurut tetua berjubah kuning,
4 tahun lalu Yellow Tian telah bergabung dengan faksi nomor 1 di wilayah barat, Lembah Gurun Labirin Qin. Kedua belah pihak telah bergabung untuk mendominasi wilayah barat. Lembah Gurun Labirin Qin yang awalnya sederhana, tiba-tiba muncul karena alasan yang tidak diketahui dan tidak lagi bersembunyi di wilayah barat. Sebaliknya, bersama dengan Yellow Tian, mereka mulai menelan semua faksi di wilayah barat tanpa henti. Dalam kurun waktu 4 tahun yang singkat, lebih dari setengah faksi di wilayah barat yang awalnya menduduki wilayah mereka sendiri telah diratakan dengan tanah oleh lembah labirin Gurun Qin. Para ahli di sekte mereka telah menyerah kepada lembah labirin Gurun Qin atau dimusnahkan sepenuhnya. Dalam 4 tahun ini, 1/5 dari apa yang disebut 500 faksi teratas di wilayah barat telah dihancurkan. Bahkan para pengikut biasa di beberapa sekte tidak dapat lolos dari pembunuhan. Dari sini orang dapat melihat betapa kejamnya lembah labirin Qin. Selama beberapa tahun terakhir, lembah labirin Qin tidak hanya memperluas pengaruh mereka di wilayah Gurun Barat, mereka juga telah memperluas jangkauan mereka ke wilayah Silin. Sekarang, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di wilayah Silin telah ditelan oleh mereka. Menurut tetua berjubah kuning, baru-baru ini Master Lembah Labirin Qin ditemani oleh Yellow Tian telah menuju ke daerah terakhir di wilayah Silin yang belum ditelan oleh mereka, Pegunungan Silin. Pegunungan Silin telah terbagi oleh binatang buas ajaib sepanjang tahun. 4 raja binatang buas besar di kedalaman Pegunungan Silin telah menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Ini terutama terjadi pada ratu yang berada di pedalaman Silin. Itu adalah sosok yang dapat menyebabkan seluruh wilayah barat gemetar. Namun kali ini, tujuan lembah labirin Gurun Qin dan Yellow Tian adalah yang terakhir. Mereka tidak hanya ingin menelan Pegunungan Silin, mereka juga ingin menjatuhkan ratu Pegunungan Silin, Leng Bingsuang. Di kedalaman Pegunungan Silin, sekelompok orang kuat berdiri di kedalaman Pegunungan Silin. Di puncak gunung yang berseberangan, beberapa sosok berdiri, menghalangi jalan kelompok itu. Ketika seseorang berbalik dan melihat ke belakang kelompok itu, pegunungan tak berujung itu dipenuhi lautan api. Mayat binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Api liar menyebar dan secara bertahap menutupi seluruh Pegunungan Silin. Pegunungan Silin milikku tidak pernah memiliki konflik dengan dunia luar. Mengapa kamu harus bertindak seperti ini? Di antara kelompok itu, Tianying yang mengenakan jubah biru memasang ekspresi muram saat melihat sekelompok orang di depannya. Meskipun tidak banyak orang di sisi lain, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka, terutama dua yang memimpin. Meskipun mereka tidak mengungkapkan aura apapun, tekanan tak terlihat yang terkandung dalam momentum khusus membuat mereka merasa lebih berbahaya. Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya mereka rasakan sebelumnya ketika mereka menghadapi penguasa agung di pedalaman Silin. Ini juga berarti bahwa dua orang di hadapan mereka mungkin telah melangkah ke alam transformasi asal. Seorang ahli transformasi asal, jantung Tianying berdegup kencang. Ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Leng Bingsuang, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah lukamu sudah sembuh. Aku tahu kau ada di sana. Ada apa? Kau bahkan tidak berani menghadapiku saat kau melihatku. Oh, benar. Bagaimana rasanya saat racun dingin itu kambuh? Apakah sangat tidak nyaman? Mengabaikan kata-kata Tianying, salah satu dari dua pemimpin, seorang pria parubaya berjubah biru melihat ke arah kedalaman Pegunungan Silin dengan seringai jahat di wajahnya. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan aura yang sangat kuat dan familiar. Pemilik aura itu tidak diragukan lagi adalah Leng Bingsuang. Suara tawa keras terdengar, mengguncang seluruh pegunungan. Suaranya yang dahsyat bahkan membuat salju di pedalaman Silin berhenti sejenak. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kultivasi orang ini. Tidak mau bicara? Kalau begitu, aku akan mulai dengan bawahanmu yang sampah. Aku tidak percaya kau tidak keluar. Dengan senyum dingin, pria parubaya itu melambaikan tangannya begitu kata-katanya terdengar. Pilar energi tajam segera melesat keluar seperti kilat. Dalam sekejap mata pilar itu sudah muncul di depan Tianying dan dengan kejam menebas ke arah kepalanya. Bahkan dengan kultivasi Tianying, mustahil baginya untuk menghindari serangan sekuat itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyaksikan pilar energi itu mendekat. Tepat saat pilar energi itu hendak mendarat di kepala Tianying, sesosok hitam besar tiba-tiba muncul di depannya. Dengan suara teredam, darah segar berceceran dan raungan menyakitkan terdengar. Namun pilar energi yang hendak mendarat di kepala Tianying berhasil diblokir. Ketika orang-orang yang hadir memfokuskan mata mereka, mereka melihat bahwa benda yang menghalangi di depan Tianying sebenarnya adalah seekor ular besar. Di kepala ular besar itu terdapat tanduk tunggal yang berbentuk seperti petir. Sisik-sisik hitam yang menutupi tubuhnya juga hancur berkeping-keping setelah menahan serangan itu. Ular bersisik. Ular bersisik awalnya adalah ular narwal. Namun setelah keluar dari tempat pengangsingannya, Tianying dan yang lainnya memberinya nama ini karena kekuatannya telah mencapai Dodi bintang 9.
Sebagai Dodi bintang 9, ular narwal selalu menjadi yang terkuat di antara mereka berlima. Kekuatannya bisa dikatakan dahsyat, namun tampaknya ia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari seorang ahli di tahap transformasi asal. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini benar-benar akan memblokir serangan ini untukmu. Dasar orang bodoh yang ceroboh. Hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia ini adalah apa yang disebut persahabatanmu. Di depan kepentingan, tidak ada yang layak disebutkan. Pria parubaya itu tertawa saat melihat ini. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Orang sepertimu tidak layak berteman. Niat membunuh tiba-tiba terungkap di wajah pria parubaya itu saat kata-kata Tianjing terdengar. Aku tidak layak. Bukan hakmu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Tianjing dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangan kanannya dan origin Qi yang kuat berkumpul di telapak tangannya, menyebabkan tangannya tampak setajam pisau saat dia dengan kejam menebas kepala Tianjing. Kali ini tak seorang pun mampu menyelamatkan tepat waktu. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dingin. Suhu di area itu tiba-tiba turun drastis. Pada saat yang sama, cermin es berwarna biru es tiba-tiba muncul di depan Tianjing, sekali lagi menghalangi serangan pria parubaya itu. Jalan besar es, Ling Bingsuang, kamu akhirnya turun tangan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.